Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sorotan Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang kami hadirkan dari mancanegara. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Sorotan Dunia Sepekan selengkapnya. Pemirsa, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz masih menjadi sorotan di tengah meredanya ketegangan militer antara Iran dan Amerika Serikat. Meski serangan kedua negara berhenti sementara, status jalur pelayaran strategis ini masih menjadi perhatian dunia. Iring-iringan peti jenazah berbalut bendera memenuhi jalanan Baghdad. Tangis dan lantunan duka mengiringi prosesi pemakaman anggota Popular Mobilization Force atau PMF yang menjadi korban serangan di sejumlah wilayah Irak. Ambulans membawa jenazah ke lokasi pemakaman, sementara ratusan pelayat mengantarkan para korban ke tempat peristirahatan terakhir. Sheikh Abbas Al-Tulabawi dari Departemen Bimbingan Ideologi PMF mengkritik pemerintah Irak yang dinilai gagal melindungi negara dan rakyatnya dari serangan tersebut. PMF menyatakan serangan menghantam sejumlah posisi mereka di berbagai provinsi. Dalam data sementara, sedikitnya 20 anggota dilaporkan tewas, sementara 32 orang lainnya mengalami luka-luka. أين التسليح؟ أين حماية أبنائنا؟ أين حماية شعبنا؟ أين حماية سيادة بلدنا؟ هذا البلد الذي يوميا يخترق. أين هذه الحماية؟ هذه الأسئلة كلها نوجهها إلى الحكومة العراقية. أين حماية أبنائنا؟ اليوم وكل يوم نزف نخبة من أبنائنا وشبابنا فلذات أكبادنا. إلى أين تصلون؟ إلى أين تصلون؟ فهذا فقط نستنكر ونستنجب هذا العمل الإجرامي الذي طال شبابنا الآمنين المطمئنين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه أين الحكومة العراقية من كل ذلك؟ Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pasukan Amerika Serikat dan Arab Saudi melancarkan serangan presisi ke lokasi logistik dan gudang senjata yang diklaim digunakan kelompok bersenjata yang bersekutu dengan Iran di Irak Timur. CENTCOM menyebut kelompok tersebut diarahkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran untuk menyerang pasukan Amerika Serikat serta fasilitas energi milik Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi mengatakan serangan dilakukan setelah sistem pertahanan udaranya mencegat sejumlah drone yang menargetkan fasilitas minyak dalam 2 hari terakhir. Riyadh menegaskan tidak menginginkan eskalasi, namun akan merespons setiap serangan lanjutan. Menyikapi situasi tersebut, Dewan Keamanan Nasional Irak menggelar rapat darurat dan menyetujui rencana pengamanan nasional. Pemerintah Irak juga berjanji mencegah pihak manapun menggunakan wilayah Irak untuk mengancam negara-negara tetangga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran menegaskan tidak akan menerima rute pelayaran baru di bagian selatan Selat Hormuz. Teheran juga mengancam akan menjadikan kapal militer asing sebagai target jika memasuki kawasan tersebut untuk misi penyapu ranjau. Wakil Menteri Luar Negeri Iran bidang hukum dan urusan internasional Kazem Garibabadi menyatakan pembahasan mengenai pengaturan pelayaran di Selat Hormuz masih berlangsung bersama Oman. Namun Iran menegaskan tidak akan mengakui rute pelayaran di bagian selatan selat tersebut. این مذاکراتی که داره با عمان انجام میشه اینها در عین بسته بودن تنگه داره انجام میشه. پس ببینید جمهوری اسلامی چششو در واقع اینطوریه که بسته باشه بگه حالا از مسیر جنوب رد شدن. نه، اصرار عمان و حتی طرفای دیگر که با ما در تماس هم برخی میانجا میگن آقا حداقل خب از این مسیر برن تا شما تفاهمات رو انجام بدید. به هیچ وجه ما حتی 1 ساعت مسیر جنوب رو Garibabadi menambahkan Teheran juga menolak rencana misi multinasional yang dipimpin Inggris dan Prancis untuk membersihkan ranjau di Selat Hormuz. Menurutnya, Iran telah menyampaikan penolakan itu secara langsung kepada negara-negara terkait. انگلیس و فرانسه اومدن یک ائتلاف کذایی رو نزدیک به 33-4 کشور تشکیل دادن. برای چی؟ برای مینزدایی از تنگه هرمز. مرتبا با ما صحبت کردن، ما هم به صراحت بهشون بودیم به هیچ وجه اجازه ندید. گفتم اگر ناوهاتون نزدیک تنگه هرمز بشن برای این کار و یا تجهیزاتتون و یا هر شناوری هر چیزی که دارید برای مینزدایی بخواید بیایید اینجا نزدیک تنگه هرمز، اینا هدف مشروع جمهوری اسلامی. Hingga kini Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan belum ada kesepakatan final mengenai pengaturan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Sementara itu, ketegangan di kawasan masih menjadi perhatian dunia, meski dalam 3 hari terakhir tidak dilaporkan adanya serangan baru antara Iran dan Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Teheran mengancam akan membatasi pelayaran di Selat Hormuz jika Washington menggunakan aset beku milik Iran untuk membayar ganti rugi kerusakan kapal di kawasan tersebut. Juru bicara Markas Besar Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zolfagari, memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tidak menggunakan aset beku milik Iran untuk membayar ganti rugi kerusakan kapal di Selat Hormuz. Menurut Zolfagari, Iran akan melarang kapal-kapal milik negara atau perusahaan yang memanfaatkan aset beku tersebut untuk melintasi Selat Hormuz. Ia menegaskan langkah itu akan diterapkan apabila rencana pemerintah Amerika Serikat direalisasikan. رئیس جمهور آمریکا در پی اقدامات تجاوزکارانه و تلاش مستمر برای بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرده است. خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدند را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را. Sebelumnya, Donald Trump menyatakan dana milik Iran yang berada di bawah kendali Amerika Serikat akan digunakan untuk membayar kerugian akibat kerusakan kapal di Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan di atas pesawat Air Force One. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga menyampaikan peringatan serupa. Ia menegaskan setiap langkah untuk menggunakan aset beku Iran akan menimbulkan konsekuensi yang menurutnya tidak akan berlangsung secara damai maupun menyenangkan. Pernyataan saling mengancam ini muncul di tengah jeda serangan antara Amerika Serikat dan Iran. Meski konfrontasi militer sementara mereda, hubungan kedua negara masih dibayangi ketegangan tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Irak dan Iran resmi membuka jalur pelayaran penumpang yang menghubungkan kota Basra dan juga Khorramshahr. Rute baru ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan di perbatasan darat, terutama saat musim ziarah keagamaan. Kapal penumpang Iran bernama Baryam merapat di dermaga Shat Al-Arab di pusat kota Basra, menandai dimulainya layanan pelayaran penumpang antara Iran dan Irak melalui jalur sungai. Sejumlah penumpang tampak turun dari kapal dengan pengawalan petugas keamanan. Mereka menyambut baik dibukanya rute tersebut yang dinilai akan memperkuat hubungan antara masyarakat Irak dan Iran. Otoritas Pariwisata Basra menyatakan pembukaan jalur pelayaran ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan di pos perbatasan darat, khususnya selama musim ziarah ke tempat-tempat suci. Pemerintah Irak menegaskan layanan ini akan tetap beroperasi meski musim keagamaan berakhir hingga dapat menjadi sarana transportasi reguler antara kedua negara. كل عام يفعل يعني لنتيجة الزخم الحاصل على المنافذ البرية منفذ الشلامشة الحدودي. هذه خطوة جاءت برعاية السياحة لتخفيف الزخم الحاصل على منفذ الشلامشة الحدودي، وإن شاء الله سوف يستمر هذا الاتفاق بين الجانبين حتى ما بعد زيارة ال40. Kapal yang melayani rute Basra dan juga Khorramshahr memiliki kapasitas antara 235 hingga 250 penumpang dalam satu perjalanan. Pengoperasian rute dilakukan oleh perusahaan pariwisata khusus yang bekerjasama dengan otoritas pelabuhan Irak dan Iran dengan rencana menyediakan layanan pelayaran setiap hari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 7 warga Palestina dilaporkan terluka setelah sebuah serangan udara yang diduga dilancarkan militer Israel menghantam kamp pengungsi Al-Salti di Gaza. Serangan ini juga menghancurkan puluhan tenda pengungsi dan memaksa banyak keluarga kembali kehilangan tempat berlindung. Rekaman video memperlihatkan detik-detik ledakan yang diikuti kepanikan warga saat berlari menjauhi lokasi serangan. Ambulans segera datang ke lokasi untuk mengevakuasi korban, sementara warga berusaha mencari barang-barang yang masih tersisa di antara puing-puing. Menurut keterangan warga, serangan tersebut menghancurkan satu kamp yang ditempati 35 keluarga pengungsi. Sekitar 150 orang termasuk anak-anak kini terpaksa bermalam di ruang terbuka tanpa tempat berlindung. مخيم كامل بيحكوا على 35 عيلة 35 عيلة بتسكن في هذا المخيم ما فيش إلا آثار دمار يعني طلع ما فيش أثر لأي خيمة
يعني 35 فيش خيم مش مبين دمار فوق 35 خيمه يعني 35 عيله رغم انها انقصفت دورها وسكنت في خيام هتسكن هلقيت في الشارع مش هتلاقي مكان هذه العائلات اللي بتسكن في المخيم هذا انه تلاقي اي مأوى انها تسكن فيه يعني العائلات 35 عيله ما يقارب 150 شخص مع اطفالهم هيباتوا الليله في الشارع. في وقف اطلاق نار والله وين وقف اطلاق النار؟ وين وقف اطلاق النار؟ يعني بقول لك مجتمعين في القاهره انفراج لغزه وسطاء رايحين وسطاء جايين ان هو وقف اطلاق نار اللي بتحكوا عنه واحنا هلقيته ميتين في الشارع. وين وقف اطلاق النار؟ لا هذه حرب مكتمله الاركان ما فيش اطلاق نار. هذه حرب لا بنلاقي لقيت 35 عيله بدها تبات في الشارع ما فيش لها مأوى وعيها راحت اكلها راح ما فيش. وين وقف اطلاق النار؟ حنبات في الشارع انه هو وقف اطلاق نار فعلا كذبوا عليكم ما فيش وقف اطلاق نار في غزه. في قصف وفي نزوع في دمار هي اللي احنا شايفينه في غزه. ما يضحكوش عليكم بقول لك وفد على القاهره واسرائيل بعتت توفد وحماس ما فيش وقف اطلاق نار في غزه. Menurut sejumlah laporan media, warga di wilayah itu sebelumnya telah menerima peringatan untuk meninggalkan lokasi. Serangan ini terjadi di tengah upaya mediasi internasional yang masih berlangsung untuk mendorong tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kepanikan melanda pusat kota Gaza setelah sebuah ledakan besar mengguncang kawasan Masjid Al-Mutakin. Warga yang juga berlindung di sekitar lokasi berlari untuk menyelamatkan diri di tengah memanasnya konflik yang masih berlangsung. Ledakan besar terjadi di kawasan Masjid Al-Mutakin dekat gedung YMCA di pusat kota Gaza. Kepulan asap membumbung tinggi sementara warga Palestina yang mengungsi di sebuah sekolah berlari menjauh untuk menyelamatkan diri. Media Palestina melaporkan Masjid Al-Mutakin terkena serangan udara Israel. Serangan tersebut terjadi setelah warga menerima peringatan untuk mengosongkan kawasan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan keterangan resmi terkait laporan serangan tersebut. Konflik antara Israel dan Hamas telah berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Serangan awal yang juga dilancarkan Hamas menyebabkan lebih dari 1.100 orang tewas, sebagian besar merupakan warga sipil Israel, serta lebih dari 200 orang disandra. Sebagai balasan, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di jalur Gaza, meliputi serangan udara dan juga operasi darat. Menurut otoritas kesehatan setempat, hingga kini lebih dari 73.300 orang dilaporkan tewas, sementara lebih dari 174.000 lainnya mengalami luka-luka. Pada Januari lalu, utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengumumkan dimulainya tahap kedua rencana perdamaian yang digagas Presiden Donald Trump. Tahap ini mencakup transisi dari gencatan senjata menuju perlucutan senjata, pembentukan pemerintahan teknokrat, serta dimulainya proses rekonstruksi Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah masjid di Desa Kusra Selatan Nablus, tepi barat mengalami kerusakan parah akibat dugaan aksi pembakaran. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya laporan kekerasan yang diduga dilakukan oleh pemukim Israel di wilayah tersebut. Bekas kebakaran masih terlihat jelas di dalam Masjid Al-Rahmah. Dinding yang menghitam, puing-puing yang berserakan, serta barang yang hangus menunjukkan besarnya kerusakan yang ditimbulkan. Imam Masjid Ahmad Al-Baik mengatakan dirinya terbangun setelah mendengar suara mencurigakan. Saat memeriksa keluar rumah, ia melihat api telah melalap bangunan masjid. حياتنا كلها ما حكي في ما حكي. احنا مش متريحين. احنا مش متريحين. يعني فيش يوم الا بصير عندنا مشاكل. في هان بؤرستان استيطانيه هسه بوريك اياها بطيحوا منهن ما بقللوش في حالنا. اخوي ساكن هنا شايفه سرقوا له عنزات وسرقوا له تنك ميه. وروح المثل عشاك امبارح. Seorang warga mengaku kekerasan yang diduga dilakukan pemukim terhadap desa mereka terus meningkat. Ia mengaku pernah kehilangan ternak, tangki air, hingga sebuah mobil akibat serangan serupa. Media Israel melaporkan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah melakukan pencarian terhadap para terduga pelaku. Namun mereka disebut sudah melarikan diri sebelum pasukan tiba di lokasi. IDF menyatakan telah mendokumentasikan bekas kebakaran dan coretan di dinding masjid. Militer Israel juga menegaskan mengecam segala bentuk serangan terhadap tempat ibadah. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Nablus sejak Jumat lalu.
Menurut media Palestina, 4 warga Palestina meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka dalam bentrokan yang dipicu serangan pemukim di desa Tal. Sementara itu, IDF menyatakan bentrokan berawal saat sekelompok pemukim memasuki desa Tal tanpa koordinasi dengan militer. Sebelum terjadi konfrontasi dengan warga Palestina, militer Israel melaporkan 2 personelnya tewas dan 2 warga Israel lainnya terluka dalam insiden tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan pendukung Palestina menggelar aksi protes di depan Blair House, Washington DC, Amerika Serikat saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba menjelang pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Para demonstran mengibarkan bendera Palestina dan membawa berbagai spanduk berisi kritik terhadap Israel. Mereka juga menyalakan sirine melalui pengeras suara untuk menarik perhatian. Petugas kepolisian menempatkan pengamanan ketat di sekitar Blair House guna mencegah para pengunjuk rasa memasuki kawasan yang dijaga ketat tersebut. Netanyahu menyatakan bahwa isu Iran akan jadi agenda utama dalam pertemuannya dengan Presiden Trump. Pembahasan diperkirakan mencakup program nuklir Iran, keamanan kawasan, serta upaya memperluas normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab. Pertemuan ini disebut jadi pertemuan ke-8 kedua pemimpin sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Meski memiliki tujuan yang sama dalam menghadapi Iran, Washington dan Tel Aviv disebut masih memiliki perbedaan pendekatan. Sebelumnya, Presiden Trump menghentikan sementara serangan militer terhadap Iran untuk memberikan ruang bagi upaya diplomasi terkait Selat Hormuz. Namun Washington menegaskan operasi militer dapat dilanjutkan apabila perundingan gagal menghasilkan kesepakatan baru. Trump juga mengklaim Iran telah menyampaikan keinginan untuk melakukan pertemuan, baik melalui perantara maupun secara langsung, dan menyatakan masih ada peluang untuk mencapai kesepakatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah tokoh dunia menghadiri upacara pemakaman mendiang Senator Amerika Serikat Lindsey Graham di Washington DC. Acara ini dihadiri para pemimpin dan juga pejabat tinggi yang memberikan penghormatan terakhir kepada politisi Partai Republik tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Wakil Presiden JD Vance, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba di lokasi upacara pemakaman. Para pelayat memberikan penghormatan terakhir di hadapan peti jenazah sebelum mengikuti rangkaian ibadah dan prosesi perpisahan. Sejumlah pejabat, pemerintah, anggota Kongres, serta kerabat dan sahabat dekat juga turut hadir. Lindsey Graham dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh di Partai Republik dan lama menjabat sebagai senator dari negara bagian Carolina Selatan. Selama karir politiknya, ia aktif dalam berbagai isu kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat. Kehadiran para pemimpin dunia mencerminkan luasnya hubungan diplomatik dan politik yang juga dibangun Graham selama menjalankan tugasnya sebagai anggota Senat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, IRGC rilis video peluncuran rudal ke arah pangkalan Amerika Serikat di Yordania. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan peluncuran rudal balistik ke arah pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Serangan ini kembali meningkatkan ketegangan di tengah rapuhnya upaya gencatan senjata antara Washington dan Teheran. Video yang dirilis IRGC memperlihatkan sejumlah rudal diluncurkan ke langit malam dari lokasi yang tidak diungkapkan. Pada salah satu rudal terdapat tulisan berbahasa Persia yang menyatakan bahwa Iran berjuang untuk menghancurkan musuh agresor. IRGC mengklaim serangan ini menargetkan pangkalan udara militer Amerika Serikat dan markas Komando Pusat Amerika Serikat di Yordania. Menurut mereka, aksi tersebut dilakukan sebagai balasan atas serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran.
Namun Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyatakan seluruh rudal berhasil dicegat sebelum mencapai sasaran. Militer Yordania juga mengonfirmasi sistem pertahanan udaranya berhasil menghancurkan 5 rudal yang dikatakan berasal dari Iran. Insiden ini terjadi setelah kedua negara sebelumnya menandatangani kesepakatan kerangka gencatan senjata pada pertengahan Juni. Namun kedua pihak kemudian saling menuduh melanggar kesepakatan sehingga ketegangan kembali memanas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar melanda gereja St. Andrew yang juga berusia 164 tahun di kota Leicester, Inggris. Api melalap sebagian besar atap bangunan bersejarah tersebut hingga memaksa petugas bekerja sepanjang malam untuk memadamkan api. Kebakaran dilaporkan terjadi pada Selasa malam waktu setempat dengan api cepat menjalar ke bagian atap gereja dan menimbulkan asap tebal yang terlihat dari berbagai penjuru kota. Sebagian atap gereja dilaporkan runtuh saat proses pemadaman berlangsung. Dinas Pemadam Kebakaran Leicestershire mengerahkan 8 mobil pemadam beserta petugas untuk mengendalikan api. Hingga Rabu pagi kebakaran berhasil dipadamkan dan tidak ada korban jiwa dilaporkan dalam insiden ini. Sebelum kondisi di dalam gereja memburuk, petugas berhasil menyelamatkan peti jenazah yang akan digunakan dalam prosesi pemakaman, serta sejumlah benda keagamaan yang berada di dalam bangunan. Gereja St. Andrews dibangun pada tahun 1860 hingga 1862 dan terdaftar sebagai bangunan cagar bersejarah berkategori Grade 2 bintang. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, fenomena pusaran api muncul di tengah kebakaran hutan Weymouth di negara bagian utara Amerika Serikat. Kebakaran yang juga dipicu sambaran petir itu telah melalap lebih dari 4.000 hektar lahan dan hingga kini masih belum berhasil dikendalikan. Rekaman video memperlihatkan pusaran api menjulang tinggi di atas kobaran api dan asap pekat yang menyelimuti kawasan hutan. Fenomena ini terjadi di area hutan nasional Fish Lake, Millard County, setelah kebakaran dipicu oleh sambaran petir pada hari Senin. Dalam hitungan jam, luas kebakaran meningkat menjadi lebih dari 4.300 hektar. Hingga Selasa malam, api dilaporkan masih belum berhasil dikendalikan sama sekali. Pihak berwenang menetapkan wilayah selatan Kanos dalam status evakuasi siap dan meminta warga menyiapkan perlengkapan penting serta siap meninggalkan rumah jika kondisi memburuk. Hingga Selasa malam tidak ada bangunan yang dilaporkan terancam secara langsung. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran terus bekerja membuat garis pembatas api demi menekan penyebaran kebakaran. Meski sering disebut sebagai puting beliung api, para pejabat belum mengklasifikasikannya sebagai tornado. Fenomena tersebut lebih tepat dikenal sebagai pusaran api, yaitu kolom udara berputar yang dapat membawa api, asap, dan puing-puing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gempa kuat mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang Selatan. Guncangan memicu kerusakan di berbagai wilayah, menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kepanikan warga. Guncangan gempa membuat warga berlari menyelamatkan diri. Rekaman amatir menunjukkan salah satu apartemen di wilayah Kumamoto yang terdampak guncangan gempa. Kepulan debu terlihat membumbung di sekitar kastel Kumamoto setelah guncangan gempa. Sejumlah batu pada dinding kastel dilaporkan runtuh akibat guncangan. Pihak berwenang menyatakan jumlah korban diperkirakan masih akan bertambah setelah sejumlah korban jiwa dilaporkan meninggal dunia akibat sebuah pusat perbelanjaan ambruk di Kumamoto. Sementara lebih dari 100 orang dilaporkan mengalami luka-luka di berbagai wilayah terdampak. Sementara itu, Survei Geologi Amerika Serikat atau US Geological Survey merevisi kekuatan gempa dari magnitudo 7,1 menjadi 6,8. Hingga kini petugas darurat masih terus melakukan evakuasi dan penilaian kerusakan di lokasi terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, rekaman dari dalam pusat perbelanjaan Aeon di Kumamoto, Jepang memperlihatkan bahwa parahnya kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,8. Hingga kini tim penyelamat masih berupaya untuk mencari korban yang diyakini masih terperangkap di bawah reruntuhan. Video memperlihatkan kondisi bagian dalam pusat perbelanjaan Aeon yang hancur akibat gempa bumi yang mengguncang prefektur Kumamoto pada hari Selasa waktu setempat. Sejumlah bagian bangunan terlihat runtuh dan dipenuhi puing-puing. Hingga hari Rabu, 13 orang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa tersebut.
Sementara itu, sejumlah korban masih diyakini terjebak di dalam pusat perbelanjaan dan lokasi lain yang terdampak. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa proses evakuasi berpacu dengan waktu. Pemerintah berkomitmen mengerahkan seluruh kemampuan untuk menemukan dan menyelamatkan sebanyak mungkin korban yang masih terperangkap. Takaichi menyebut masih ada sejumlah orang yang menunggu dievakuasi di pusat perbelanjaan Aeon dan pabrik milik Nippon Paper Industries. Laporan media setempat menyebut lantai 1 pusat perbelanjaan Aeon runtuh, kemudian disusul ledakan yang diduga berasal dari kebocoran gas. Ribuan warga juga dilaporkan masih mengalami pemadaman listrik pasca gempa. Tim penyelamat terus melakukan pencarian di tengah kondisi bangunan yang tidak stabil. Sementara pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti runtuhnya bangunan dan ledakan yang terjadi setelah gempa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengimbau masyarakat segera mengungsi setelah gempa kuat mengguncang prefektur Kumamoto. Pemerintah juga bahkan mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangani dampak bencana dan menyelamatkan korban. Gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto pada Selasa sore. Guncangan kuat dirasakan di berbagai wilayah Pulau Kyushu, disertai laporan mengenai korban luka, pemadaman listrik, kebakaran, serta kerusakan jalan, jembatan, dan bangunan. Pemerintah Jepang juga mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah Laut Ariake dan Yaitsushiro dengan potensi gelombang mencapai 1 meter. 本日16時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、熊本県宇城市、氷川町で最大震度7を観測したほか、九州の広い範囲にわたって強い揺れを観測しております。この地震に伴い、有明八代海に津波注意報が発表され、1メートル程度の津波が予想されております。まず海岸に近づかないよう注意をしてください。で、私からは関係省庁に早急に被害状況を把握すること、地方自治体とも緊密に連携し、人命第一の方針のもと政府一体となって、被災者の救命救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと、国民の皆様に対して、津波や避難等に関する、情報提供を適時的確に行うことを指示しました。で、現地の警察消防を中心として救命救助活動を最優先に、災害応急対策に、全力で、取り組みます。また内閣府の調査チームを先ほど、被災地に派遣をいたしました。で、人的被害や物的被害については現在も確認中ではありますが、すでに怪我人も出ていると、伺っており、停電や火災が発生している地域もあり、また道路や橋の損壊、建物の倒壊もあり、とにかく安全な場所に避難するなど、皆様には身を守る行動をとってください。そして特に、夕食の支度時でもあり、火の取り扱いには十分ご注意をください。また、家の中で割れたガラスや陶器などでお怪我をされないように気をつけてください。で、揺れの強かった地域によってはこの後も、そして引き続き、1週間程度とされますが、同程度の、地震の発生の可能性もありますので注意をしてください。政府としては全力で、対応に当たってまいります。現時点では以上でございます。Pemerintah Jepang menyatakan operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan warga. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap gempa susulan dan mematuhi seluruh arahan evakuasi dari otoritas setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puting beliung disertai hujan lebat, hujan es, dan angin kencang menerjang negara bagian Rio Grande do Sul, Brazil Selatan. Bencana ini juga memicu banjir, merusak permukiman, dan juga memaksa sejumlah warga meninggalkan rumah mereka. Luapan sungai Taquari dan Forqueta merendam jalan-jalan di kota Lajeado. Arus air yang terus meninggi membuat warga berlomba menyelamatkan barang-barang mereka sebelum banjir semakin meluas. Pusat Pemantauan Pertahanan Sipil Rio Grande do Sul melaporkan, puting beliung menerjang sejumlah wilayah pedesaan termasuk Girua, 7 de Setembro, Lajeado, dan Senador Salgado Filho.
Fenomena ini terjadi sekitar pukul 6:25 sore waktu setempat. Menurut otoritas, puting beliung berasal dari sistem badai supercell yang dikenal mampu memicu hujan es berukuran besar, angin sangat kencang, dan puting beliung. Seorang warga Lazeado mengaku kesulitan memperkirakan seberapa tinggi air akan naik. Menurutnya, ketidakpastian itu menyulitkan warga untuk memutus apakah harus mengungsi atau menyelamatkan harta benda mereka. Banjir juga menyulitkan proses evakuasi. Keterbatasan truk pengangkut membuat banyak keluarga tidak dapat memindahkan barang-barang mereka dengan cepat. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat penampungan sementara atau menumpang di rumah kerabat. Hingga kini otoritas masih melakukan pemantauan, penyaluran bantuan, serta pendataan kerusakan di wilayah terdampak. Bencana terbaru ini kembali membangkitkan ingatan warga akan banjir besar yang melanda Rio Grande do Sul pada tahun 2023 dan 2024. Saat itu curah hujan ekstrim menyebabkan sungai meluap, memicu longsor, memaksa evakuasi besar-besaran, serta menimbulkan kerusakan luas di kawasan perkotaan dan pedesaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda salah satu rangkaian kereta metro di kota Santiago, Chili pada Senin sore waktu setempat. Insiden ini bahkan memaksa seluruh penumpang dievakuasi dan menyebabkan 6 stasiun lainnya sempat ditutup saat jam sibuk. Kebakaran terdeteksi sesaat setelah pukul 5 sore waktu setempat saat sebuah rangkaian kereta berhenti di stasiun Santa Isabel. Api dan asap muncul dari bagian bawah kereta sehingga prosedur evakuasi segera diperlakukan bagi penumpang dan petugas. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 14 unit pemadam dengan dukungan sekitar 200 personel untuk menangani insiden tersebut. Menurut otoritas pemadam kebakaran, api berawal dari satu gerbong sebelum menjalar ke dua gerbong lainnya. Meski api menghanguskan rangkaian kereta, struktur stasiun dilaporkan tidak mengalami kerusakan. Sebanyak 11 orang mendapatkan perawatan akibat menghirup asap, terdiri dari 5 petugas metro, 4 warga sipil, dan 2 petugas pemadam kebakaran. Seluruh korban dilaporkan telah mendapatkan penanganan medis. Akibat kebakaran tersebut, 6 stasiun di jalur 5 Metro Santiago sempat ditutup sementara. Pihak Metro Santiago masih menyelidiki penyebab kebakaran sambil melakukan pemulihan layanan dan evaluasi terhadap rangkaian kereta yang terbakar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, fenomena langka terjadi di lepas pantai Greenland saat sebuah gunung es raksasa tiba-tiba terbalik di tengah laut. Peristiwa dramatis ini juga terjadi di kawasan Ilulissat Ice Fjord yang juga merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Peristiwa mencekam ini berhasil diabadikan oleh warga lokal. Rekaman tersebut memperlihatkan gunung es berukuran besar tersebut tiba-tiba berputar dan terbalik. Proses terbaliknya gunung es menyingkap bagian es yang sebelumnya tersembunyi di bawah permukiman air laut, sekaligus menyapu perairan dengan ombak yang kuat. Menurut para ahli, gunung es dapat terbalik ketika proses pencairan mengubah titik keseimbangannya. Kondisi tersebut membuat massa es berputar secara tiba-tiba dan memperlihatkan lapisan es yang selama bertahun-tahun berada di bawah permukaan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan, fenomena ini dinilai berbahaya bagi kapal dan aktivitas di sekitar lokasi karena dapat memicu gelombang besar secara mendadak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi penusukan terjadi di kawasan Porte de Clichy, Paris, Prancis. 3 perempuan menjadi korban dalam insiden tersebut dengan 2 diantaranya dilaporkan mengalami luka kritis. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi kejadian setelah seorang pria menyerang 3 perempuan menggunakan 2 pisau dapur. Ketiga korban berusia 19, 24, dan 36 tahun. Salah satu korban yang mengalami luka kritis diketahui sedang hamil. Pelaku berhasil dilumpuhkan seorang anggota polisi yang sedang tidak bertugas sebelum akhirnya diamankan ke pihak berwenang. Menurut laporan media setempat, pelaku sempat mengucapkan bahwa tindakannya merupakan perintah dari Tuhan. Namun Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez menyatakan pelaku menyampaikan pernyataan yang tidak koheren. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki motif penyerangan. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya kewaspadaan keamanan di sejumlah negara Eropa, menyusul serangan saat aksi Pride di Berlin, Jerman, dan menyebabkan 1 orang tewas dan 29 orang lainnya terluka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, invasi nyamuk teror warga Meksiko. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, saat matahari terbenam, warga San Pedro Nexalapan di Meksiko harus mengunci diri di dalam rumah akibat invasi nyamuk dalam jumlah sangat besar yang muncul dari waduk Endo yang tercebar. Warga menyebut bahwa kondisi ini telah berlangsung lama dan sangat mengganggu aktivitas warga. Warga terlihat menggunakan asap, kelambu, pakaian tebal, hingga obat anti serangga untuk melindungi diri dari gerombolan nyamuk yang menyerbu setiap sore. Jumlah nyamuk yang sangat banyak membuat aktivitas di luar rumah menjadi sangat tidak nyaman. Warga menyatakan invasi nyamuk tersebut dipicu oleh pencemaran waduk akibat limbah dari kota Meksiko dan wilayah metropolitannya. Kondisi itu diperburuk dengan pertumbuhan eceng gondok yang menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Tak hanya manusia, hewan ternak juga menjadi korban, dengan luka dan borok pada wajah serta kaki akibat gigitan nyamuk yang terus-menerus. Warga menilai upaya pengasapan yang dilakukan berulang kali belum mampu mengatasi masalah. Hingga kini belum ada solusi jangka panjang untuk mengatasi pencemaran waduk dan wabah nyamuk tersebut. Warga mendesak pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk melindungi puluhan komunitas yang terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, di tengah puing-puing bangunan yang hancur akibat gempa dahsyat di Venezuela, muncul sebuah kisah yang membawa harapan. Seekor kura-kura peliharaan berhasil ditemukan masih hidup setelah lebih dari 1 bulan terperangkap di bawah reruntuhan. Harapan muncul dari tumpukan puing bangunan di kawasan Katia Lamar, Venezuela. Tim penyelamat berhasil menemukan seekor kura-kura bernama Pascualina yang masih bertahan hidup setelah lebih dari 30 hari terjebak di bawah reruntuhan. Setelah memindahkan sejumlah besar material bangunan, petugas melihat tubuh Pascualina yang tertutup debu. Dengan hati-hati, mereka menjangkau celah reruntuhan dan berhasil mengeluarkannya dalam keadaan hidup. Menurut laporan, Pascualina terjatuh dari lantai 6 saat gempa mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu. Meski terperangkap selama lebih dari 1 bulan, kura-kura tersebut berhasil bertahan dan akhirnya dipertemukan kembali dengan pemiliknya. 2 gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo yang mengguncang Venezuela menyebabkan kerusakan besar. Berdasarkan data pemerintah, tercatat 190 bangunan roboh. Lebih dari 5.500 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 16.700 orang mengalami luka-luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menyerukan pembentukan Pakta Nasional untuk menghadapi krisis iklim. Seruan ini bahkan disampaikan saat kebakaran hutan terus melanda berbagai wilayah di Spanyol dan telah menghanguskan lebih dari 130.000 hektar lahan sepanjang tahun ini. Saat meninjau daerah terdampak kebakaran di sekitar Madrid, Sánchez menegaskan bahwa darurat iklim kini semakin memburuk dan melampaui banyak perkiraan ilmiah. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut peningkatan kesiapsiagaan, langkah pencegahan, serta edukasi kepada masyarakat. En lo que llevamos de año, según nos acaba de trasladar ahora mismo en el CECOT del Ministerio de Transición Ecológica, en lo que llevamos de año están calcinadas más de 130.000 hectáreas. 130.000 hectáreas. Esta cifra, a lo mejor para los ciudadanos y ciudadanas que nos estén viendo, no signifique mucho o poco, no saben exactamente cómo dimensionarlo. Pero si lo comparamos con la media que durante esta última década anualmente se ha perdido en España, que han sido 100.000 hectáreas al año de media en lo que llevamos de década, si llevamos 130.000 en lo que llevamos de año y todavía nos queda buena parte del verano y lógicamente otros meses como es el mes de septiembre tan crítico en nuestra historia en relación con los incendios, estaremos viendo que cada vez la emergencia climática se va agravando, va superando por desgracia muchas de las previsiones científicas y eso exige no solamente aumentar las capacidades en la respuesta cuando esas emergencias climáticas efectivamente se producen, como es el caso, sino también en las labores de prevención y también de concienciación a la ciudadanía
y a las instituciones públicas. Sanchez menambahkan, Spanyol masih menghadapi sebagian besar musim panas yang rawan kebakaran. Pemerintah pun telah meminta bantuan pemadaman dari Yunani, Italia, dan Portugal untuk memperkuat upaya pengendalian api. Hingga kini kebakaran hutan masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah Spanyol dan jadi bagian dari krisis kebakaran yang melanda berbagai negara di Eropa Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang nelayan sekaligus influencer di Filipina menjadi sorotan setelah seekor gurita yang baru ditangkap menempel di wajahnya. Aksi tak terduga itu terekam dalam video dan menjadi viral di media sosial. Rekaman memperlihatkan Clarence Chetamula berusaha melepaskan tentakel gurita yang melilit wajahnya. Namun setelah satu tentakel berhasil dilepaskan, tentakel lain kembali mengayun dan mengenai wajahnya. Setelah berjuang selama beberapa saat, Tamula akhirnya berhasil menyelamatkan gurita tersebut. Insiden ini mengundang beragam reaksi warganet dan ditonton luas di beragam platform media sosial. Menggigit gurita merupakan salah satu cara tradisional yang digunakan nelayan untuk mematikan hewan tersebut dengan menargetkan pusat saraf di antara kedua matanya. Namun metode ini masih menjadi perdebatan etis. Sejumlah aktivis sejahtera hewan menilai penggunaan pisau atau tombak yang menembus bagian kepala dianggap lebih cepat dan lebih manusiawi dibandingkan metode tradisional tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana sarapan di sebuah kafe di wilayah Catalonia, Spanyol mendadak mencekam setelah seekor banteng seberat 900 kg masuk ke dalam ruang makan. Beruntung insiden berakhir tanpa korban jiwa maupun kerusakan. Rekaman CCTV memperlihatkan seekor banteng berjalan tenang memasuki parkusi di kota Ribes de Freser, Provinsi Girona, Spanyol. Hewan berukuran besar itu melintas di antara meja-meja pengunjung dan berjalan hingga ke bagian belakang kafe. Sejumlah pengunjung terlihat membisu dan tidak bergerak saat banteng berada di dalam ruangan. Seorang pelayan kemudian dengan tenang mendekati hewan tersebut dan perlahan mengarahkannya kembali menuju pintu keluar. Setelah sekitar 20 detik berada di dalam kafe, banteng itu berhasil keluar melalui pintu yang sama tanpa melukai siapapun maupun merusak fasilitas. Saat kejadian berlangsung, sekitar 20 orang sedang berada di dalam kafe. Insiden terjadi sekitar pukul 9.45 waktu setempat ketika kawanan sapi sedang dipindahkan dari padang penggembalaan di dekat Campos menuju sebuah peternakan. Menurut laporan, banteng berusia 3 tahun itu terpisah dari kawanannya saat berada di bagian belakang iringan. Diduga, hewan tersebut berusaha mengikuti suara lonceng kawanannya, namun salah jalur dan berakhir memasuki kafe. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Museum Nasional Sejarah Alam Chili memamerkan mumi Chinchorro, salah satu hasil mumifikasi buatan tertua dan paling kompleks dalam sejarah peradaban manusia. Tradisi ini bahkan telah ada ribuan tahun sebelum mumi Mesir kuno. Rekaman memperlihatkan antropolog fisik Veronica Silva Pinto membersihkan artefak dan menunjukkan mumi Chinchorro yang disimpan di dalam kotak pelindung. Museum ini menyimpan berbagai peninggalan budaya Chinchorro yang berkembang di pesisir gurun Atacama sekitar 7.500 hingga 3.500 tahun lalu. Chinchorro es una cultura netamente vinculada al mar, son cazadores-recolectores pero especialistas pescadores y también recolectores marinos. Entonces toda su tecnología está destinada y especializada justamente a estas labores. Berbeda dengan tradisi Mesir kuno yang umumnya diperuntukkan bagi kaum elit, masyarakat Chinchorro memumikan hampir semua anggota komunitas, termasuk bayi dan anak-anak. Para peneliti meyakini proses tersebut menjadi bagian dari tradisi berkabung secara kolektif. Atas nilai sejarah dan budayanya, UNESCO pada tahun 2021 menetapkan situs mumifikasi Chinchorro di wilayah Arica dan Parinacota sebagai salah satu warisan dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga wisatawan memadati Pantai Gwangali di Kota Busan, Korea Selatan untuk menyaksikan pertunjukan drone bertema Pokemon dalam rangka peringatan 30 tahun waralaba Pokemon. Atraksi spektakuler ini juga menjadi salah satu acara paling dinantikan dalam Festival Pokemon Mega Festa 2026. Rekaman video menunjukkan patung-patung karakter Pokemon menyambut pengunjung di depan stasiun Busan. Saat malam tiba, ribuan drone menerangi langit Pantai Gwangali dengan membentuk berbagai karakter ikonik seperti Pikachu,
Squirtle, hingga Gyarados. Pertunjukan khusus ini menarik lebih banyak penonton dibandingkan pertunjukan drone mingguan yang biasa digelar di pantai tersebut. 예전에 이제 광안리에서 다른 저걸로 드론 쇼 할 때 한 달 전쯤에도 와봤었는데 드론 쇼가 되게 화려하고 되게 이뻐가지고 그때도 여자친구랑 같이 아내랑 같이 왔었거든요. 근데 이번에 제가 좋아하는 포켓몬을 이제 주제로 하다 보니까 좀 더 많이 기대가 되는 부분이 있습니다. Pengunjung datang bersama keluarga dari berbagai daerah di Korea Selatan untuk menikmati pertunjukan tersebut. Banyak anak-anak hingga orang dewasa mengaku terkesan melihat karakter Pokemon favorit mereka tampil di langit melalui teknologi drone. Festival Pokemon Mega Festa 2026 resmi dibuka pada 17 Juli dengan tema Pokemon Relaxing Holiday. Beragam kegiatan bertema Pokemon, termasuk acara yang berkaitan dengan Pokemon Trading Card Game, digelar di berbagai lokasi di Busan dan akan berlangsung hingga 9 Agustus. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hamparan bunga kelosia berwarna merah dan kuning mekar di kawasan wisata Dongnayuan, daerah otonomi Guangxi Zhuan, Tiongkok Selatan. Pemandangan warna-warni yang juga berpadu dengan pegunungan Kars yang menjadi daya tarik wisatawan dan fotografer dari berbagai daerah. Hamparan luas bunga kelosia terlihat membentuk pola warna-warni di tengah kawasan hijau wisata Dongnayuan. Bunga-bunga tersebut membentang di antara pepohonan dan juga vegetasi alami dengan latar belakang pegunungan Kars yang juga menjadi ikon wilayah Guangxi. Kelosia plumosus atau dikenal sebagai jengger ayam berbulu. Digemari karena warna cerah, bentuk bunga yang unik, serta masa berbunga yang panjang. 感觉很震撼，因为我们去过的地方也很多，但是这儿的美感觉很独特，有花、有山、有树、有草，就是整体的话让人的心情非常愉悦，然后也不枉此行。 Kawasan wisata Dongnayuan dikenal dengan sungai, hutan rimbun, dan juga pemandangan Kars yang khas. Dialiri sungai Heisui, kawasan ini sering disebut sebagai versi mini dari pemandangan sungai Lidi Guilin dan pernah menjadi lokasi pengambilan gambar sejumlah drama televisi Tiongkok. Pameran bunga musiman kini menjadi salah satu atraksi utama di Dongnayuan dan ribuan wisatawan dan fotografer datang untuk menikmati keindahan salah satu landscape musim panas yang paling berwarna di Tiongkok Selatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah perusahaan di prefektur Gunma, Jepang meluncurkan bilik pendinginan untuk satu orang yang dijuluki kulkas manusia. Inovasi ini dihadirkan sebagai solusi untuk melindungi pekerja dan masyarakat dari risiko serangan panas akibat suhu musim panas yang semakin ekstrim. Bilik bernama Dohyemon Box ini dirancang bagaikan mesin penjual otomatis atau kotak telepon. Di dalamnya, pengguna bisa duduk selama maksimal 20 menit sambil menerima hembusan udara bersuhu 5 derajat Celcius yang diarahkan ke kepala, leher, dan bahu. Suhu ruangan dijaga sekitar 15 derajat Celcius untuk memberikan efek pendinginan tanpa menyebabkan hipotermia. Bilik ini terbuat dari lembaran logam, berinsulasi tebal, dan dilengkapi roda kastor sehingga mudah dipindahkan ke berbagai lokasi kerja maupun ruang publik. Sistem pendinginnya menggunakan kompresor yang terpasang di bagian dasar bilik. ドヒエモンボックスを設置したのが5月の25日でした。これが、SDRS 株式会社というところと包括連携協定を締結して、それの関係で置いてもらったっていうところなんですけれども、で9月の末まで設置する予定です。利用者数としては、最初の頃少なかったんですけれども、最近暑くなってきたので30人以上の人が使っているという状況にあります。 Salah satu warga mengaku hembusan udara yang mengarah ke leher dan tubuh memberikan sensasi sejuk yang nyaman serta membantu menurunkan suhu tubuh setelah beraktivitas di luar ruangan. Jepang kini tengah menghadapi suhu musim panas di atas 35 derajat Celcius, bahkan beberapa wilayah mencapai hampir 40 derajat Celcius. Badan Meteorologi Jepang menyebut hari dengan suhu lebih dari 40 derajat Celcius sebagai kokushobi atau hari dengan panas ekstrim. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah akuarium di Valencia, Spanyol memberikan nama Ferran Torres kepada seekor hiu pasir penghuni utamanya. Penamaan ini menjadi bentuk penghormatan kepada pahlawan Spanyol di final Piala Dunia sekaligus mengampanyekan pelestarian hiu.
Hiu pasir sepanjang 2 meter itu kini menjadi salah satu daya tarik utama di Oceanographic Valencia. Pengunjung terlihat memadati terowongan akuarium untuk menyaksikan hiu yang diberi nama sama dengan penyerang timnas Spanyol tersebut. Ferran Torres dikenal dengan julukan El Tiburon atau si hiu, berkat gaya bermainnya yang agresif dan tak kenal lelah. Julukan itulah yang menginspirasi pihak akuarium untuk memberikan namanya kepada hiu pasir tersebut. Selain menjadi bintang sepak bola, Ferran Torres juga pernah menjadi duta Oceanographic Foundation dalam berbagai program pelestarian satwa laut. Pues empezamos con la idea de llamar a uno de nuestros tiburones Ferran, porque en el año 2024 y 2025 Ferran fue embajador de la Fundación Oceanographic. Y a él le apodan el tiburón deportivamente y además yo misma tuve la oportunidad de conocerle, de enseñarle el acuario de tiburones y me pareció un chaval muy interesado por los animales, un gran amante de los tiburones. Preguntaba muchísimo sobre cómo los cuidamos, sobre las amenazas que tienen en el océano, sobre los proyectos de conservación que hacemos en la Fundación Oceanographic. Entonces ahí surgió un poco ya la idea. Pihak akuarium berharap penamaan ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian hiu pasir yang saat ini berstatus terancam punah akibat penangkapan berlebihan dan kerusakan habitat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sorotan Dunia sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Peci Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.